Baik, untuk presentasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Ivan Juan dari SPD, padanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Yang terhormat Bapak Akif selaku mentor atau kepala SMA di satu larangan. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Mente yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani. Oke, saya Ivan Juanda, menti dari SMA Negeri 1 Kersana. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pemaparan atau presentasi mengenai orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Oke, saya di sini sebagai menti atau selaku menti dan dibimbing oleh Pak Akif Budiman selaku mentor. Mohon maaf Pak, saya izin ambil fotonya di website Semala. Kebetulan ada Pak. Oke. Dalam presentasi kali ini, inilah sistematikanya. Yang pertama pendahuluan, selanjutnya pembahasan, ketiga penutup, dan yang terakhir nanti ada daftar pustakanya. Oke, mengenai pendahuluan atau latar belakangnya, bahwa di sini bisa kita lihat ada potongan-potongan berita yang saya googling di website ataupun di Google gitu ya, di mana pemerintah Jawa Tengah ini telah melaksanakan amanat ataupun visi misi pemerintah pusat, yaitu mengenai pelaksanaan P3K. Dalam kurun waktu 2 tahun, pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya di pendidikan ya telah menerima lebih kurangnya 13.000 pegawai P3K ya yang diangkat melalui sistem seleksi. Nah, melalui pengangkatan ini nantinya pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak hanya menjalankan atau melaksanakan mengangkat itu, tetapi juga wajib membuat ataupun memfasilitasi, yaitu untuk meningkatkan potensi ya pengembangan skill dari masing-masing anggota masing-masing P3K. Nah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Badan BPSDM ya, di sini di Google juga ada bahwa melalui badan atau BPSDM itu melakukan yang namanya orientasi atau disingkatnya nanti dikenal dengan MOOC, yang dimana pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semuanya, kita semuanya sama-sama melaksanakan pengenalan nilai dan etika angkatan 58 dan 62. Pelaksanaan ini diselenggarakan oleh PWSDM Jawa Tengah, orientasi pengenalan nilai dan etika. Selanjutnya yaitu mengenai maksud dan tujuan. Maksud di sini yang pertama dilaksanakan kegiatan ini atau kegiatan orientasi yang pertama mampu memahami orientasi serta mengenal nilai dan etika dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung visi dan misi organisasi. Yang kedua, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai atau value di sini ya atas dasar ASN berakhlak. Nah, di sini harapannya P3K semuanya itu di dalamnya tertanam nilai-nilai akhlak yang dimana ada akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaborasi. Harapannya itu nilai-nilai ini ada setiap di dalam diri Bapak Ibu dan diaktualisasikan dalam tindakan, khususnya dalam proses pembelajaran di kelas. Untuk tujuan, yang pertama pengenalan tugas dan fungsi ASN, selanjutnya pengenalan nilai dan etika pada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan yang terakhir diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai atau value di mana nilai berakhlak ini bisa tertanam ya, dapat melaksanakan tugas yang menjalankan kewajiban dan melaksanakan program pemerintah di unit kerja masing-masing, khususnya di sekolah Bapak Ibu semuanya.
Untuk pelaksanaan orientasi ini dilaksanakan yaitu khususnya pengenalan awalnya atau orientasinya dilaksanakan itu melalui daring, yaitu Zoom meeting, dimulai dari tanggal 11 sampai dengan 21 November 2024. Untuk bimbingannya atau mentornya itu dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 18 sampai tanggal 20 yang bertempat di SMA Negeri 1 Larangan yang dimentori oleh Bapak Akif Budiman. Untuk agenda orientasi, yang pertama visi, misi, dan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, struktur organisasi dan tata kerja OPD pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang ketiganya, manajemen kepegawaian penilaian kinerja P3K. Yang keempat, pengenalan OPD P3K. Yang kelima, core value ASN berakhlak. Dan yang keenamnya itu penanaman ya kegiatan mengenai pendidikan anti korupsi. Poin 6 ini harapannya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya ASN yang di bawah naungannya itu betul-betul ya bersih dari korupsi atau zero korupsi. Untuk RHK yang saya susun selama ini, ya, yang pertama ini saya unitnya atau instansinya berasal dari SMA Negeri 1 Kersana, jabatannya sebagai guru sejarah atau mengampu ya mapel sejarah untuk masa kontrak dari tahun 2023 sampai tahun 2028. Tujuan rencana kerja atasan yang pertama itu kecil banget ya. Terkelolanya pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan yang nantinya saya jabarkan dalam bentuk tindakan atau pengambilan RHK saya. Selanjutnya itu mengenai visi dan misi SMA Negeri 1 Kersana. Ya ini tentunya sebagai bagian dari SMA Negeri 1 Kersana wajib menjalankan visi misi ini. Ya, yang pertama visi Negeri SMA Kersana yaitu berakhlak mulia, unggul dalam prestasi dan juga cinta lingkungan. Di mana dalam pengusulan visi ini ya tentunya melibatkan seluruh warga sekolah, stakeholder dilibatkan semua dengan tujuan ya visi ini nantinya dalam kurun waktu tertentu itu bisa dicapai. Untuk misinya ada 7 poin. Yang pertama kembangkan perilaku religius dalam diri peserta didik dan seluruh warga sekolah sehingga dapat menghayati, mengamalkan ajaran agama yang dianut dalam segala aspek kehidupannya. Selanjutnya membudidayakan sikap disiplin sampai yang poin 7 yaitu membentuk perilaku yang berorientasi pada kesadaran pentingnya pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Ya, selanjutnya ini adalah yang saya buat. Yang pertama mengenai ini mengenai rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Banget ya. Di sini RHK yang saya buat yang pertama mengenai Kombel atau praktik baik sama Kombel yang nantinya penerapan nilai berakhlaknya yang pertama adanya kolaboratif yaitu melibatkan Bapak Ibu semuanya, kemudian komunikatif yang menginformasikan ya menyampaikan juga, dan yang ketiganya akuntabel. Yang kedua itu mengenai pelaksanaan PMM atau pelaksanaan praktik baik di pengelolaan PMM. Saya melaksanakannya di mana saya merencanakan 2 kegiatan dan alhamdulillah pada topik atau pembahasan tools online dan KKTP telah saya laksanakan dan tunaikan di mana sesuai dibuktikan dengan sertifikat. Untuk yang PMM ini nilai-nilainya yang disampaikan atau yang terkandung yaitu pertama mengenai akuntabel, adaptif, dan juga yang ketiganya yaitu kolaboratif. Di mana nanti dalam pelaksanaan aksi nyatanya melibatkan peserta didik dan juga Bapak Ibu semuanya.
Yang selanjutnya itu mengenai banget ini ya. Oh ya, pelaksanaan seminar simposium ataupun lain namanya ya. Sini saya telah melaksanakannya, di mana saya pribadi saya sangat suka di bidang tulis menulis. Saya mengikuti seminar waktu itu yang dilaksanakan melalui Zoom meeting yang diadakan oleh Pusprenas, Pusat Prestasi Nasional, yaitu mengenai bongkaji di wilayah Sulawesi dan juga pembahasan mengenai bagaimana peninggalan lontar di wilayah Sumatera. Selanjutnya saya juga aktif mengikuti perkumpulan aksi MGMP se-Jawa Tengah. Dan situ mengadakan juga yang sifatnya rutinan, berseris. Nah, saya melaksanakannya belum lama ini tanggal 16-17-an. Di sini nilai-nilainya yang terkandung yang pertama akuntabel, adaptif, dan juga kolaboratif. Tidak hanya 3 ini, saya juga di dalam rekannya membuat yaitu melaksanakan sebagai pembina ekskul. Saya walaupun basicnya sebagai sosial atau sosial humaniora, tetapi selama lebih kurangnya 3-4 tahun ini saya ditugaskan di kelompok ilmu remaja yang memang pada awalnya agak kesulitan, tapi selama 3-4 tahun ini saya bisa membawa anak-anak, mewadahi anak-anak khususnya, bisa menjuarai isai nasional, LKTI Cagar Budaya, kemudian lomba tutur sejarah Hamka dan sebagainya yang sifatnya diadakan oleh kampus maupun dinas-dinas instansi. Tidak hanya itu, saya juga melaksanakan sesuai dengan amanat atau di SK-kan, di mana pelaksanaan piket yang telah dibahas oleh Wakahumas dan juga Kesuan. Untuk simpulannya, demikian laporan orientasi dalam pengenalan nilai dan etika yang saya buat dengan tujuan untuk meningkatkan koordinasi kerjasama di instansi masing-masing supaya tercipta optimal dan paling pentingnya apa? Nilai-nilai dasar berakhlak ini ya tertanam di dalam diri masing-masing anggota P3K atau Bapak Ibu semuanya dan bisa diaktualisasikan dalam melaksanakan tupoksinya sebagai ASN di Provinsi Jawa Tengah. Caranya, sebagai pendidik kita harus menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya masing-masing, bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hal yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan yang sesuai dengan misi dan misi ASN. Ini dari pustaka yang saya kutip di awal ya mengenai latar belakang, mengenai bahwa dalam kurun waktu 2 tahun pemerintah Provinsi Jawa Tengah lebih kurangnya telah mengangkat anggota P3K sebanyak 13.000. Ini dokumentasi kegiatan, lebih khususnya ketika bimbingan dalam penyusunan laporan orientasi nilai dan etika ini dan juga proses presentasi pada kesempatan kali ini dengan Bapak Akif Budiman yang bertempat di SMA Negeri 1 Larangan. Oke, mungkin sekian atas atensinya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sesi tanya jawab, saya persilakan. Baik, silakan kepada Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Duduk aja nggak apa-apa. Terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Izinkan saya untuk bertanya. Saya Dimas Lufiani. Bagaimana upaya Bapak Ivan dalam pemenuhan RHK berbagi praktik baik atau komplit? Oke, terima kasih Bu Imas atas pertanyaannya mengenai bagaimana upaya atau langkah-langkah dalam melaksanakan praktik baik Kombel. Kebetulan, iya, pertanyaan dari Mas terkait dengan bagaimana upaya dari praktik baik terkait dengan pemenuhan RHK tentang berbagai praktik baik Kombel. Silakan. Oke, mengenai upaya berbagi praktik Kombel ini kebetulan saya masuk dalam Kombel itu. Saya juga bersama teman-teman kebetulan di SMA Negeri 1 Kersana itu GP-nya lumayan banyak, yang bahkan di GP awal yang pas awal-awal
banget ya. Itu ada GP, ada guru fisika, dan saat ini mungkin lebih kurangnya 5-7 GP-an. Saya waktu itu belum, karena masa pengabdian saya waktu itu masih kurang 5 tahun. Saya belum lama di SMA Kersana, lebih kurangnya 3-4 tahunan ya. 4 tahunan, jadi belum bisa, tetapi saya sama teman-teman diskusi ya, dan membuat yang namanya Kombel, yang namanya Semaker Bergerak, atau akronimnya atau kesingkatannya itu Semarang. Nah, di sini kita diskusi sama-sama, saling kolaboratif, komunikatif juga ya, bagaimana masing-masing membawa masalah, khususnya dalam kegiatan belajar mengajarnya Bapak Ibu semua. Misalkan guru fisika mempunyai masalah ketika topik ini anak-anak mengalami kesulitan, mengantuk dan sebagainya. Nah, masalah itu kita bawa masing-masing, kita duduk bersama, diskusikan ya, yang nantinya diterapkan dalam bentuk poin-poin atau tema. Yang pertama yang sudah kita lakukan mengenai pemahaman dulu kepada Bapak Ibu semuanya, yang dimana tadi teman-teman semua, khususnya di teman-teman SMA Kersana, telah sampaikan setiap Jumat, setiap 1 bulan sekali diadakan yang namanya Kombel ya. Emang disediakan waktunya sama wakaf kurikulum. Setelah mujahadah dilaksanakan, lebih kurangnya 30 menitan ya, dilaksanakan Kombel. Di situ melaksanakan sesuai dengan topiknya masing-masing ya. Kebetulan saya kebagian topik di 5 belum terlaksana ya. Topik pertama itu mengenai KKTP, jadi berbagi dengan Bapak Ibu semuanya. Dan yang paling penting mungkin di dalam suatu instansi kan beda-beda generasinya. Mungkin di generasi yang sebelumnya yang lebih old, yaitu kurang memahami tentang pembahasan dalam kurikulum merdeka ini. Selanjutnya mengenai tema yaitu media ataupun platform-platform yang digunakan ya, belum lama itu banyak ternyata yang bisa kita gunakan, tidak hanya Menti, Kahoot dan sebagainya ya. Kita juga bisa mengembangkan ya platform-platform itu menjadi lebih baik lagi ya. Ada Menti, Canva, Kahoot, kemudian Quizzes ya dan sebagainya. Itu kita kenalkan kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang paling penting yaitu tema yang selanjutnya itu mengenai pembiasaan untuk mengutip. Ya, kita kadang dalam memberikan tugas kepada anak-anak semuanya, khususnya di bidang literasi ya, hanya asal copy paste saja dimasukkan dalam tugas itu. Nah, penting ini ya pembiasaan supaya tidak terjadi yang namanya plagiat ya. Seenggaknya mencantumkan dulu, urusan nanti struktur pengutipannya salah, itu nanti kita diperbaiki sambil berjalan. Seenggaknya adanya pengutipan itu. Jadi setiap tema itu kita betul-betul posisikan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan di SMA Negeri 1 Kersana. Alhamdulillahnya sudah berjalan dengan baik ya, setiap sebulan sekali dan sesuai dengan jadwalnya. Itu Bu Imas, terima kasih. Bagaimana Bu Imas, sudah cukup? Silakan bisa ditutup untuk presentasinya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas atensinya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.